Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar, sehat? Puji Tuhan. Saya juga ya kalau mau dibilang gak sehat, saya sehat. Hanya otaknya aja yang kadang kurang sehat. Manusia itu yang paling ribet dalam hidupnya tuh otak ya. Yang lain enggak. Kita ke pasar main becek juga jadi loh. Tapi otak kita yang ribet. Apalagi dengan memasuki fase hidup yang seperti sekarang. Covid terjadi, gereja dilematis dengan adanya vaksin. Jangan Bang Mongol, itu antikris karena pakai barcode. Hah? Jadi gak boleh divaksin? Enggak boleh Bang. Karena kita punya perlindungan dari Tuhan. Pasti kita tidak akan pernah sakit Covid. Meninggoy juga. Jangan Bang pakai barcode. Abang gak lihat tuh ada barcode-nya 666. Berarti kalau abang vaksin, berarti abang bagian dari penyesatan. Ya ampun Bapak di sorga. Bapak Ibu beli handphone pakai barcode gak? Beli celana dalam aja pakai barcode gak? Sekarang di Jakarta cabai setengah kilo pun ada barcode-nya. Nah kalau semua bicara barcode, kacamata yang Anda pakai belinya gak pakai Tuhan Yesus memberkati. Di scan dulu. Jadi orang Kristen vaksin boleh, wajib hukumnya divaksin. Saya 3 kali vaksin. Saya gak takut vaksin, takutnya jarum suntik. Nah lihat aja Mongol divaksin di Polsek Tanjung Priuk. Karena waktu dalam rangka HUT Bayangkara, Mongol membantu teman-teman Polri sebagai mitra bersama. Saya vaksin di Polsek Polres terdekat. Jadi saya dapatnya Polsek Tanjung Priuk. Setengah jam. Lihatin jarumnya kecil tapi kayaknya gimana gitu. Sampai tawar-tawaran sama Kapolseknya, Pak besok aja gimana, aman ya Pak? Ya Bang udah didaftar sekarang. Enggak, aduh gimana dong? Ya udah Bang, apa yang abang paling suka? Minum es teh manis, dibikinin 1 picture, tetap nggak bisa. Jadi Pak Kapolseknya langsung bilang, ya udah abang santai-santai dulu. Ya udah, dalam santai itulah aku main Mobile Legend. Saya lagi main Mobile Legend, tahu-tahu masuk, sek ya masuk, nggak ketahuan bos. Ternyata strategi itu unik. Jadi teman-teman kalau bicara hal-hal yang berhubungan dengan setan, nggak usah mumet. Yesus udah mengingatkan. Makin kesini mendekati akhir zaman, penyesatan, nabi palsu, guru palsu, rasul palsu akan makin banyak. Tinggal bagaimana kita menghadapinya teman-teman. Kenapa Bang? Kan saya dulunya juga bagian dari penyesatan. Kalau Anda pernah nonton video tentang gereja setan, saya jenderalnya. Cuman waktu itu saya masih jangkis. Jange, kurus, tinggi, najis. Saya ceking banget, kurus banget kayak segini loh. Terus udah rambut kayak, celana cut bray. Rambut kayak Andi Lau yang dilempar batu. Flek, wah cakep tuh. Pakai tepung kanji soalnya nggak ada barbara. Jadi kalau lagi sementara ritual tinggal taruh gula merah dan kayak lemper. Jadi kayak ongol-ongol. Kenapa kita nggak usah khawatir tentang penyesatan? Karena memang saat ini musimnya penyesatan banyak muncul. Mempersalahkan paling fatal mempermasalahkan apa? Nama Yesus. Nama juru selamat kita bukan Yesus Kristus. Namanya adalah Yosua Hamasya. Mumet amat bos. Ya orang gua aja namanya Roni Immanuel tapi dipanggilnya Mongol. Siapakah juru selamat kita orang Kristen? Konklusinya ada di mana? Di Roh Kudus. Jika ada Roh Kudus dalam hidupmu, juru selamatnya udah pasti. Jadi nggak usah mumet bos. Gereja setan mau sebesar apapun. Apa yang Mongol bilang? Makanlah babi.
Mau Lucifer seapapun muncul, cuekin aja. Saya sekarang kan jadi dilema gereja. Banyak banget hamba-hamba Tuhan. Pak Mongol kan Anda hamba Tuhan. Seorang evangelis. Kenapa sih Pak harus syuting yang tak terlihat? Duit coy. Ya kalau saya nyarinya dari gereja. Kasihan gereja untuk undang Mongol nyiapin 40 juta. Tanah gereja di Pegadaian. Jadi apa yang mau lakukan? Ya sudah syuting. Yang penting gua gak mau kesurupan. Itu aja. Kenapa sih bang lu gak mau kesurupan? Ya ampun baju gua mahal. Terus gua guling-guling di tanah. Honornya gak bisa beli baju. Kita sih, tapi kan itu kan di setting ya tete. Gimana sih di setting sepatu gua 15 juta bayaran 3,5 juta terus di setting. Gak balik modal bos. Dilompat-lompat di batu, lompat-lompat di air kan kasih sakit hati ya kan. Jadi gimana bang? Santai aja bos. Mau ada setan sebesar apapun, penyesatan sebesar apapun. Selama Anda memiliki gereja dan Anda memiliki iman kepada Kristus. Everything under control. Ya dong. Sarange. Kenapa harus mumet sih? Tapi kan bang gak Alkitab ya siapa bilang? Kita buka sama-sama Alkitab. Biar jangan sampai bang masa sih ada penyesatannya? Adalah bos. Kan yang paling terakhir nanti muncul namanya antikris. Yang sekarang muncul masih yang kecil-kecil ya biarin aja lah dia muncul. Kalaupun dia muncul pakailah peribahasa anjing menggonggong kafilah. Gua kafilahnya mereka itu. Jadi cuekin aja, nggak usah terlalu mumet dengan mereka. Apa sih nggak ada untungnya? Tapi kan bang, bagaimana bang Lucifer cakep nggak? Lah cakep ditanya. Coba kita buka Lukas 17 ayatnya yang pertama. Kita enaknya gereja sini nggak usah bawa Alkitab ya. LED-nya gede banget loh. Lukas 17 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus yang ngomong, gak mungkin gak ada. Berarti penyesatan itu. Terus kenapa kita gak percaya penyesatan itu ada? Tapi kan Bang Mongol masa gereja setan pakai kata gereja. Lah terus lu maunya pakai apa? Warteg. Lu mau ganti nama apa? Kenapa harus pakai kata gereja? Buka Wahyu 2 ayat 9. Mongol lupa. Ini ada bahasa Inggrisnya enggak? Mana orang itunya? Ada bahasa Inggrisnya enggak bro? Ya? Oke. Ini I know Thai word. Sorry ya bahasa Inggris gua ya agak begitulah ya. Saya kursus bahasa Inggris di Wall Street 2 kali, nggak ada yang masuk di otak. Jadi kalau orang nanya, "Ngol, TOEFL lu berapa?" 25. Thank you. Oh my God. Yes. God bless you. Immanuel. Ya kan itu. Ada kalimat but are they synagogue of Satan. Di terjemahan bahasa Indonesia jemaah iblis. Enggak pas terjemahannya. Karena sinagog artinya rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah gereja. Nah kalau ada synagogue of Satan berarti ada gereja? Ada. Di mana lagi ayat yang sama? Wahyu 3 ayat 9. Bahasa Inggris juga. Kita akan cuman ayatnya doang. Pasal 3 ayat 9. Sana, behold, I will make them of the synagogue of Satan. Cuman pakai masalah istilah gereja. Bagaimana mereka mencari jiwa? Enggak ke gereja teman-teman. Gereja setan kalau ke gereja berarti ngajak ribut. Gereja setan nyari jiwa di mana? Di tempat rame. Salah satunya mall. Oh berarti kita jangan ke mall bang, ada gereja setan. Masa lu ke pasar? Anak muda udah dandan
JKT48 ya kan. Udah dandan BTS, udah Harajuku ke pasar. Ya Allah. Ngemol lah. Hari ini Thor tayang. Habis ibadah jam 12 gue mau ke Medan Kota, udah gue pesan Gojek. Udah aku pesan Gojeknya, kau tunggulah sini jam 1 ya. Kita ke Medan. Berapa abang mau bayar? 500. Agak Tuhan Yesus memberkati lah bangnya. 500 ke Medan. Karena buat saya artis yang gak mau ribet. Ya dong. Artis kalau ribet jangan jadi artis. Artis itu harusnya jangan merepotkan orang. Kan hepengmu banyak, kenapa ngerepotin? Iya dong. Artis kan dibayar mahal. Terus ngerepotin panitia. Bukan artis, lu minta sumbangan berarti. Saya ke Medan, ya kan? Saya boleh jujur nih ke gereja ini, persembahan kasihnya udah plus tiket. Orang tanya, berarti abang naik bisnisnya? Kata Opung Mongol, jangan naik bisnis. Nanti kalau pesawat jatuh, kau yang mati paling pertama setelah pilot. Jadi ku cari ekonomi. Jadi mau ngoleh apa? Ekonomi. Cuman karena artis. Ya kan? Karena artis check-in di bandara, bang foto. Foto, sek. Bang, tar dulu bang. Sama temen bang. Foto dari depan bang. Bang, enggak kelihatan gemuk bang. Miring bang kita. Minta tolong check-inin dia. Ya bentar ya bang, makasih bang. God bless you. Bang ini bang, kursinya nomor 3 Alfa. Bukannya itu bisnis. Makasih abang tadi udah foto soalnya. Udah bantu kita ya kan, makasih ya bang. Tuh, enaknya jadi artis. Yang harusnya 30 Alfa, 3 Alfa. Lagian sebelum Mongol jadi artis, pasti duduknya 30 sebelah toilet. Itu kursi di pesawat yang tidak bisa bikin kita tidur. Sengantuk apapun kita Indonesia duduk di pesawat. Ada orang masuk pasti kita buka mata. Siapa itu? Itulah Indonesia ya Kep. Jadi ngadepin gereja setan gak usah peduli. Mau mereka mau di sebelah rumah mau apapun. Biarin aja. Bagaimana cara ciri-ciri daerahmu ada gereja setan? Lihat grafiti daerahmu. Anda orang Lubuk Pakam. Coba kelilingi Lubuk Pakam. Ada nggak grafiti? Itu loh yang tulisan tembok-tembok. Yang di tembok ditulis dari Pilox, terus ada salib terbalik, ada namanya Brigade Satan, atau ada apa Die Here gitu. Ada, kalau ada seperti itu, lapor ke gereja boleh. Tapi buat gereja jangan ribet. Bawa pendoa, minyak urapan, anggur perjamuan, roti, cuman buat tembok. Bodoh kali kalian itu. Saya pernah marah gereja. Ngapain ada grafiti di tembok bawa minyak urapan? Mau kita tumpang tangan Bang Mongol. Itu orang Batak bilang loakon. Kalau ada grafiti di tembok, jangan bawa minyak urapan. Yang kau bawa apa? Cat. Kau cat aja, ngapain pakai darah Yesus berkuasa? Kami rebut. Ya Tuhan. Ribet kali hidupmu kalau kayak begitu. Bagaimana kalau ada pohon, ada kuntilanaknya? Apa yang kau lakukan? Kau cabut pohonnya. Kuntilanaknya yang kau usir, bukan pohonnya yang kau cabut. Terus bawa-bawa minyak urapan. Api Pantekosta ku punya. Dikelilingi pohonnya. Dia kayak berangkat ke tanah suci. Ada yang bawa paku. Ngapain? Kita mau patok pohon itu Bang. Pohon itu kita rebut bagi Kristus. Tuhan suruh ngerebut jiwa, bukan pohon. Pohon kau tumpang tangan, emang dia akan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kagak bro. Saya di Jakarta kalau lewat jalan ada banyak ngomong, Bang jangan lewat situ Bang. Ada kuntilanak kalau jam 12 malam. Rela muter 2 kilo. Mongol datengin pohonnya.
Gimana kuntilanaknya? Di pohon itu bang, nongol teriakin, turun gak lu? Orangnya, abang berani banget. Ya iyalah harus mengingatkan. Kenapa perempuan di atas pohon? Kalau dia nggak mau turun, kau cari mamanya siapa? Kau cari bapaknya, suruh turun anaknya, nggak dididik waktu muda. Jadi kenapa kita harus takut dengan setan? Bukankah kita punya juru selamat sejati namanya Yesus Kristus? Yesus Kristus ngusir setan di Gerasa aja, cuman setannya yang nawar ke Tuhan loh. Bos, siapa nama lu? Gua Legion. Legion, oke berarti 5.000. Kalau Tuhan hantem diri lumayan repot kayaknya, takutnya ya kan. Lah kita ngantemin 10 pendeta yang datang. Lah Yesus 5.000. Dia datengin sendiri. Setannya gemeter. Apa yang dia bilang? Bos, ada babi tuh. Boleh nggak kita ke babi? Tapi babinya jumlah berapa? 3.000. Berarti ada 2.000 setan yang keliling di bumi ini. Nah itulah yang mungkin wewek gombel. Lagian gue boleh jujur, setan apa di Indonesia yang menakutkan? Amerika, Jerman, wajar menakutkan. Ada belati, ketusuk panah. Indonesia, setannya 182 difabel. Alias cacat. Suster ngesot. Ya kan? Nenek gayung, bukannya insaf kemana-mana bawa gayung. Ini neneknya siapa? Pocong lompat-lompat. Dikirimin video, bang ada pocong di jalan tol. Kirain di tengah jalan tol, ternyata di mana? Di pinggir jalan tol. Kenapa dia nggak bisa lewat? Ada pembatas jalan. Berarti pocong setan yang tidak maha. Karena dia nggak bisa lompat. Jadi setan kalau kau bacain ayat Alkitab, dia nggak mungkin dengar selama kapas tidak diambil. Jadi kenapa kita harus takut dengan setan? Bahwa penyesatan muncul sebesar apapun mereka. Tetap di saat hatimu memiliki Kristus, selaksa malaikat akan menjaga hidupmu. Itu aja bro. Jadi kalau kita anak Tuhan, apalagi kita orang Medan, suku Batak, kenapa lewat kubur permisi? Saya sama teman-teman lewat kubur, ada yang paling depan, misi. Masa lewat kubur permisi? 5 meter dia di dalam tanah. Kalau kau minta permisi terus dia nyahut, silakan. Meninggoy juga. Jadi orang nanya, jadi bagaimana bang kita anak Tuhan kalau lewat kubur? Boleh dehem, tapi jangan bilang permisi. Persiapkan jalan bagiku. Ya dong. Kita anak raja di atas segala raja, otomatis kau akan lihat suster ngesot gelar karpet merah. Si Mongol mau lewat ya kan. Jadi kalau penyesatan ada di lubuk pakam, apa yang kita harus lakukan? Itulah beribadah. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Terus jangan lihat pendetanya yang datang baru penuh. Ada Mongol loh, lucu kali orangnya. Ayolah kita ibadah, 7 kali ibadah pun kita nggak usah pulang-pulang. Besok pendetanya beda, nggak muncul kau. Nanti giliran mati kau datang ke balanya, tolonglah doakan bapakku meninggal. Jangan begitu, dewasalah jadi anak Tuhan. Buat anda yang cowok, jangan banyak ngeluh di Facebook. Ya Tuhan, kenapa aku masih jomblo? Ingat, Tuhan Yesus nggak megang handphone. Kalau kau curhat ke Tuhan nggak pakai handphone, datang masuk ke kamarmu, kuncilah pintu dan jendela, sampaikanlah keluh kesahmu dalam bentuk doa. Itu yang benar.
Jadi doa yang benar, tutup mata, buka mata. Itu materi stand up Mongol itu. Karena aku pernah tinggal di asrama gereja. Pas kita makan siang, ibu gembala bagi. Mongol dapat ekor. Wah, puji Tuhan, daging ini bro. Tahu-tahu mari kita berdoa. Amin. Mujizat nyata. Yang tadinya ekor sekarang kepala. Kita kan semua, siapa yang tukar? Kenapa ekor jadi kepala? Bunyi sebelah. Ingat dek, menuduh itu dosa. Jadi gue bingung, ya Allah, menuduh dosa tapi ikan Mongol hilang. 2 bulan Mongol dalam kegalauan. Mongol tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan biar ikanku tidak hilang? Dapat ayat Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah. 1 berdoa, 1 berjaga. Nah, sampai sekarang gak pernah hilang. Dan Anda bayangkan orang seperti Mongol bisa jadi artis. Gak pernah kepikiran mantan orang yang dulu gak percaya Tuhan. Sekarang percaya Tuhan lebih dari 20 tahun. Aku tetap memegang teguh imanku kepada Kristus. Bayangkan coy, saya main film. Putra daerah Sulawesi Utara paling banyak main film. 39 layar lebar telah kubintangi. Layar lebar pertama judulnya Mursalah, syuting di Sibolga. Saya jadi Sahat Tanjung. Rio Dewanto jadi Anggiat Simbolon. Titik Rajo Bintang jadi Taruli Sinaga. Filmnya tentang apa? Tentang Parna. Saya tinggalnya di Sorkam di rumah Pak Akbar Tanjung. Dari 39 layar lebar, 7 jadi cowok. Anda bayangkan saya jadi film cuman 7 jadi laki-laki. 32-nya jadi bencong Pak. Bayangkan anak Tuhan evangelis pakai rok. Di komik 8 gua jadi Sailor Moon. Lompat-lompat tarik. Filmnya cuma 2 minggu penonton 1,6 juta. Bayangkan, Anda senang-senang tapi saya tiap hari telepon gereja. Banyak banget pendeta telepon, Pak Mongol kan hamba Tuhan Pak. Tolong dong karakter yang memuliakan Tuhan Pak. Pak jangan jadi bencong Pak. Itu kekejian di mata Tuhan. Pingin gua marah-marahin pendetanya. Itu kan cuma di film Pak. Tapi tetap Pak, Bapak ini hamba Tuhan. Harus perlihatkan wibawa. Coy, muka seperti Mongol untuk jadi pemeran utama susah. Selama Rio Dewanto, Chico Jericho, Al Ghazali, Aliando, Reza Raherdian masih hidup. Udah, terima lu jadi bencong. Lagian gereja marah-marah Mongol jadi bencong, tapi perpuluhannya diambil. Masa jadi bencong dimarahin tapi hepengnya diambil juga. Ya iyalah Mongol kan hepeng mengatur negarawan. Jadi teman-teman gak usah ribet. Mau penyesatan sebesar apapun datang ke rumahmu sekalipun. Di saat Anda punya pondasi iman yang kuat, hidupmu gak akan pernah goyah. Imanmu pondasiin dulu. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat itu membuat pondasi imanmu kenceng. Oleh sebab itu sampai hari ini saya meminta gereja kembali ke tahun 80-90-an. Ada pendalaman firman setiap malam Rabu. Ada pendalaman firman setiap malam Jumat. Kenapa gereja harus ada pendalaman firman? Biar pondasi iman kita stabil dibangunnya. Ada air datang. Ingat kasus di Alkitab membangun rumah di atas pasir dan batu. Mongol nanya, rumah yang di pasir dan batu kena air enggak dua-duanya? Kena. Tapi di atas batu dia berdiri teguh. Nah iman kita pun sama. Mau ada angin pengajaran apa, angin pengajaran mana. Kalau kita dasar pondasinya udah kuat, udah gak akan goyah.
Apalagi rajin makan babi. Nggak usah percayalah babi ada cacing kremi. Kita suka ditakut-takutin sama dokter gizi. Tapi tidak semua dokter gizi takut disomasi. Soalnya saya kemarin ngomong orang gila disomasi sama Mas Dedi. Jadi otomatis santai. Gak usah ribet. Ada duit makanlah di warung. Semalam kita makan durian. Warung Ucok. Gak usah nunggu durian Anda meninggal. Lagi tidur pun kalau Tuhan bilang pulang mulak lah kau emang. Meninggal. Yang penting di saat meninggal jangan merepotkan ya. Kalau gak ada jas jangan dipaksa. Kita orang Kristen kenapa ya kalau meninggal harus pakai jas. Cobalah pakai batik sedikit sih. Lucu loh kalau pakai batik. Kenapa harus pakai jas? Udah begitu Alkitab lah ditaruh di sebelah peti mati. Orang dia hidup aja gak baca apalagi mati. Ada. Gak usah lah. Apalagi Mongol orang Manado. Orang kalau mati. Orang kalau meninggal tuh jujur loh. Yang hadir itu gak semuanya murni hatinya. Bersedih. Enggak. Ngeliatin keluarga yang berduka itu. Saya pernah di acara orang meninggal. Datang rombongan ibu-ibu. Aduh, bapak penuh ceria ya meninggalnya dalam Tuhan. Luar biasa ya orang kalau meninggal dalam Tuhan ya. Mukanya berseri-seri. Aduh ya ampun. Terus berduka cita ya bu ya. Selesai itu mereka keluar ke belakang ngomong. Terus sepatunya nggak disemir. Padahal tadi ngomongnya apa? Meninggal dalam Tuhan. Ibu yang satu bilang iya jas tangannya pendek. Wajar. Karena Amsal 20 ayat 19. Coba buka Amsal 20 ayat 19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa mengumpat. Sebab itu janganlah. Tuh. Alkitab yang bilang jangan bergaul dengan orang yang. Orang yang suka ngomongin orang termasuk bagian dari bocor mulut. Waktu dibaptis mungkin mulutnya nggak masuk. Kalau dia orang karismatik kan baptis selam ya, mungkin mulutnya di luar. Jadi kayak baptis ikan mas. Jadi nggak usah ribet. Penyesatan ada 8 tipe. Dan dalam penyesatan tidak pernah menyembah setan. Penyesatan mana yang nyembah setan? Gak ada. Penyesatan yang dilakukan adalah menghujat Kristus. Kenapa gereja setan? Kenapa penyesatan hanya ke Yesus? Kenapa tidak ke Allah Bapa? Kenapa tidak ke Roh Kudus? Karena pribadi pertama dan ketiga berbentuk roh. Tapi Yesus berbentuk manusia. Punya rekam jejak. Yang di Alkitab gak ada. Di mana usia 11 tahun sampai 28 tahun. Gak ada jejaknya Tuhan Yesus. Terakhir Yesus di bait Allah bersama dengan orang Farisi, dijemput oleh Maria dan Yusuf pergi. Muncul Matius 4, Yesus udah besar dibaptis oleh Yohanes. Kemana usia 12 sampai 28. Nah fase inilah fase yang digunakan penyesat untuk menjatuhkan iman Kristen. Karena ada yang bilang Yesus sempat ke Pakistan. Ada yang bilang Yesus ke India. Ada yang bilang Yesus ke Turki. Ada yang bilang mungkin Yesus juga ke Medan takutnya. Banyak orang bilang Yesus ke sini, Yesus ke situ. Tetapi Anda tahu Yesusnya kemana? Pernah nonton Passion of the Christ? Apa yang Yesus lakukan? Bikin meja. Lihat dong, kan dia bikin meja sama kursi. Yang dia dudukin terus ada Maria tuh, ada mamanya. Kenapa Yesus bikin meja? Karena dia anak
tukang kayu. Wajar. Jadi kalau orang-orang, Yesus kemana umur 24 tahun Mongol? Ya mungkin bikin lemari. Kan kita nggak tahu bro. Karena Yesus belum melayani. Masih sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu dia tahu yang rasanya jadi manusia. Jadi nggak usah percaya oh Yesus nikah. Matamu tak colok. Saya suka marah kalau ada orang bilang begitu. Wah enggak mau lu. Yesus kan nikah sama Maria Magdalena. Emang bapakmu nikah sama mamamu? Oh Yesus dibawa-bawa nikah. Karena kami dulu di Penyesat tahu hal tersebut adalah hal yang paling gampang membuat iman orang percaya goyah. Tentang Yesus menikah. Jadi teman-teman, oleh sebab itu waspada beli buku rohani. Jangan sembarang beli buku rohani. Jangan sembarang terima orang datang ke rumah membawa kabar baik. Tidak semua bawanya kabar baik. Mayoritas takutnya bawanya hoax. Ada yang bilang kita nggak boleh menghormati bendera. Karena kita hanya boleh menghormati Tuhan. Ya kalau Anda mau menghormati Tuhan, pulanglah ke surga. Ada yang begini, sekarang pemerintah kenapa begini. Mumet hidupmu. Ingat pemerintah dipilih oleh rakyat dan direstui oleh Tuhan. Gak mungkin pemerintah berdiri kalau Tuhan gak sayang. Amin. Jadi kalau Anda gak suka sama pemerintah, jangan bikin hoax. Yang benar adalah doakan kita orang gereja. Doakan pemerintah yang ada saat ini. Jangan mata pengen colok bener. Tapi bang selama Pak Jokowi korupsi banyak. Ya sampai Tuhan datang korupsi juga akan tetap ada. Yang kita lakukan adalah doakan biar akal sekalipun ada tapi minoritas. Karena pemerintah juga memberantas. Saya kalau pengen kaya nggak mau terima pelayanan gereja, berapa persembahan kasihnya? Mending saya stand up di corporate 15 menit 40 juta. Lah ini sekarang udah tinggal 8 menit, udah 30 menit, berapa bayarnya? Tetapi kenapa mau ambil? Enak saya saksi hidup kebaikan Tuhan. Dari yang gak baik, gak bener, mukanya jelek. Sampai sekarang sih. Tapi setidaknya gue artis. Itu loh. Jelek tapi stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Saya kalau manggung, teman-teman lihat kalau saya lihat aja di Instagram. Berapa banyak kalung mutiara di leher. Itu udah 500 juta itu 6 biji coy. Belum lagi cincinnya ya kan. Tapi asli itu bang, hanya Tuhan dan Penggadaian yang tahu. Buat cewek-cewek, jaga kekudusanmu adik-adik. Jangan sembarang percaya dengan laki-laki. Carilah laki-laki yang mendukung hidupmu, bukan menjatuhkan harga dirimu. Buat laki-laki jangan terlalu banyak ngeluh, bang aku jomblo bang. Apa yang aku harus lakukan bang? Mama aku udah nyuruh aku kawin bang. Ya kawinlah sama paribanmu kalau memang udah ngotot banget. Tapi bang aku jomblo, terus gimana bang? Apa yang harus lakukan? Ikuti cara Adam, modomlah. Adam tidur dibuat Hawa. Emang kirain Adam lagi bercocok tanam? Enggak. Sedang tidur Tuhan, kasihannya ini anak gue sendiri. Gue ambil rusuknya gue bikin cewek. Nah kalau lu kelayapan jalan-jalan nongkrong gak jelas. Yang dapat bukan tulang rusuk, takut tulang kaki. Karena Alkitab yang bilang aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidur. Oleh sebab itu jangan pernah mengucapkan kata-kata selamat di pagi-pagi hari sekali. Gak boleh ada teman malam jam 12 malam besok dia ulang tahun kau telepon jam 12. Selamat ulang tahun ya, semoga makin diberkati, panjang umur lah, sehat selalu. Gak boleh. Kenapa gak boleh?
Amsal 27 ayat 14. Mumet kan? Kita baca satu sama-sama. 1, 2, 3. Siapa hal tersebut dianggap sebagai kutuk baginya. Langsung, hah? Janganlah jam 12 malam orang tidur kau bangunin. Orang yang udah tidur dibangunin susah lagi tidurnya. Yang ada dia ngomel. Kutuk yang jadi. Jadi dan jam berapa ngucapin selamat ulang tahun? Jam 3 subuh sekalian biar bangun doa pagi. Itu momen buat Mongol tidur yang kedua. Karena saya dulu tinggal di asrama, jadi tiap pagi beston. Dengan lagu andalan Ada Pertemuan di Udara. Ada pertemuan di udara. Makin ke bawah. Saya didikan GPDI. Oleh sebab itu kalung salibnya, kalung mutiara Mongol ada 2. Ada yang salib sama burung merpati. Aduh enak banget loh kalau jadi anak Tuhan. Bener loh teman-teman, fase prosesnya tuh berat. Tapi di saat kita menikmati dan mempercayai Tuhan pasti menyertai. Enak banget loh. Saya aja naik kapal untuk sekolah pendeta dari Manado ke Jakarta. Itu di kapal Lambelu Dek 2 ekonomi. Jadi kalau kapal tenggelam kita yang ketemu hiu pertama kali. Tapi Tuhan gak izinkan saya jadi pendeta. Tuhan izinkan Mongol jadi artis. Luar biasa loh cara Tuhan ya. Apakah saya jadi Yunus? Belum tahu. Takutnya ini artis cuman sementara tuh Tuhan bilang, oh ngana bangun gereja. Siapa jemaatku? Semua orang bercita-cita kalau tobat jadi pendeta. Gak ada jemaat kita. Jadi buat kita yang hari ini jadi jemaat bersyukurlah. Kita yang mendapatkan kabar baik. Karena biasanya yang menyampaikan gak ingat apa yang disampaikan. Ya dah? Jadi santai. Apa yang paling ditakuti oleh setan? Apa yang paling ditakuti oleh satanik? Paling pertama yang paling ditakuti adalah kuasa pujian penyembahan. Kuasa darah anak domba Allah, kuasa nama Yesus dan firman. Baru yang terakhir kuasa selengkap senjata Allah. Kenapa setan takut dengan penyembahan? Karena penyembahan kita kalau sampai ke takhta Bapa bagaikan dupa yang berbau harum. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, pulang dari sini ingetin ayat ini. Baca Mazmur 103. Di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan selamatkan engkau. Tuhan sembuhkan engkau. Dosamu dari timur ke barat Tuhan buang. Itu di 103. Sejauh timur dari barat. Dapatkan kaset dan CD-nya. Di rumah duka terdekat di rumah Anda. Jadi di saat kita di hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan menjadi penuh dalam hidup kita. Jadi kalau Anda di rumah kayak ketakutan, yang Anda lakukan jangan pasang lilin. Karena Natal nanti tanggal 25. Yang benar dengar lagu gereja, nyanyi. Tapi bang suara gua fales. Yang Tuhan lihat hatimu bukan suaramu. Kalau engkau suaranya jelek, apa yang harus engkau lakukan? Karaoke. Saya paling suka karaoke, suka live di TikTok kan di Inul Vista. Kenapa? Karena suaraku ala kadarnya. Karena kalau orang suaranya cakep, jangan karaoke, rekaman. Orang yang suara jelek, karaoke. Oleh sebab itu kalau Anda karaoke dengan teman-teman, yang paling jelek suaranya dia yang paling pertama nyanyi. Dan yang bikin masalah dia suka borong 3 lagu sekali dia nyanyi. Jadi kayak pingin kita gampar orangnya kalau ngingat dosa. Pingin ditabuk, aduh kena 170-351, lumayan lah 4 tahun penjara ya kan. Jadi yang ada kita lakukan apa? Keluar. Biarin dia nyanyi sendiri. Dari Tien Mimi sampai lagu Inggris Indonesia dingin. Nyanyi semua. Tapi Anda tahu lagu terpendek apa? Saya kasih hadiah kalau ada yang bisa jawab. Lagu terpendek lagunya orang Batak yang nyanyi.
hanya titik habis. Karena kalau lanjut dia harus koma, nggak boleh titik. Karena titik itu tanda sudah selesai, ya kan? Jadi santai aja. Nanti ada ibadah lagi jam 12 with Mongol again, ya kan? Nah, hidup ini harus jadi saksi. Jadi Anda ingin menyenangkan hati Tuhan, stop pasang status. Mana sih Bang Mongol belum kelihatan, lagi nyembah Tuhan. Jadi Anda ingin menyenangkan hati Tuhan? Pingin gak? Pingin gak? Menyenangkan hati Tuhan Anda gak harus berbahasa roh. Kalau Anda belum penuh dengan Roh Kudus, jangan berbahasa roh. Nanti bunyinya sandal. Tapi kalau Anda sudah penuh dengan Roh Kudus, akan secara sendirinya berbahasa roh. Tapi Bang, aku pingin berbahasa roh, bagaimana caranya? Datang ke gereja, cari gembala sidang, minta mereka menuntun Anda. Apa yang harus dipersiapkan untuk bisa penuh dengan Roh Kudus? Enggak serta-merta jadi srek bisa ngul. Terus bunyinya takur. Itu nama orang India. Ada yang bunyi baso. Padahal di Medan yang paling enak kue tiaw Medan. Ada daging merahnya. Bapak di sorga itu kalau udah makan kue tiaw Medan, Petrus dan Yohanes lewat kucuekin. Jadi ingin menyenangkan hati Tuhan? Ingin? Oke, persiapkan hatimu. Ingat, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan itu harus persiapkan hati. Apa yang kita lakukan? Doa. Tuhan, layakkan aku masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Karena ku tahu di dalam hadirat-Mu kutemukan banyak hal yang luar biasa. Izinkan ku masuk dan tuntun aku agar aku menjadi bagian dari penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan semua bangkit berdiri. 2 menit terakhir kita nyanyi lagu yang Mongol sudah request. Teman-teman singer, song leader tolong bantu biar nggak false. Kita akan nyanyi sama-sama. Ini lagu yang paling enak untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita menyenangkan hati Tuhan, untuk kita meninggikan Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Dan berkuasa, ku kagum hormat, akan Engkau, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum yang sungguh-sungguh. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin Tuhan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan kami sangat meyakini Tuhan, hari lepas hari dalam hidup kami, Engkau akan menjadi Allah yang luar biasa dan akan tetap menjadi Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Tidak akan pernah goyah iman kami kepada Allah-Allah dunia lain Tuhan. Kami tetap meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, fase demi fase dalam hidup kami, masalah apapun yang ada dalam hidup kami, masalah keuangan anak, semua masalah yang dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau adalah jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah kami. Sakit penyakit yang kami derita Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Jehovah Rafa dalam hidup kami. Engkau yang akan menyembuhkan penyakit kami. Engkau akan menyembuhkan semua yang tidak benar dalam hidup kami. Kondisi hidup kami dan seluruh hidup kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Di saat kami memberi nanti Tuhan, kami akan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Apa yang menjadi taburan kami akan menjadi tuaian kami di kemudian hari Tuhan. Ajar kami untuk taat Tuhan. Ajar kami untuk setia. Dan ajar kami selalu percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami akan doakan dengan doa Bapa kami yang pernah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.